Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Ainin Jazz. Seperti biasa, Ainin Jazz bagi-bagi informasi seputar pengalaman dari apa yang kami alami, berbagi pengetahuan dari apa yang kami ketahui. Oke, jika konten ini ada manfaatnya, silahkan ambil dan terapkan. Jika tak ada manfaatnya, abaikan saja, anggap saja sebagai hiburan. Oke, konten sekarang ini sebagai berikut. Baik, dalam konten sekarang ini kami akan sedikit share perihal mesin cuci, khususnya yang 2 tabung ya, yang dimana siapa tahu ya, para pemilik pengguna mesin cuci 2 tabung tersebut mengalami ya, pas kebetulan cuciannya itu saat dicuci, saat yang harusnya terakhir itu bersih, kok ini malah muncul kotoran-kotoran hitam gitu ya. Biasanya ya, untuk yang mengalami hal seperti itu, terutama mesin cuci yang jarang dipakai ya. Contohnya jarang dipakai itu begini. Pas kebetulan keluar kota gitu ya. Jadi nggak ada aktivitas lah, kecuali kalau seumpamanya nyucinya tiap hari gitu ya. Nah, tiba-tiba setelah mesin cuci tersebut tidak dipergunakan ya dalam jangka waktu yang cukup lama, entah itu seminggu itu ya, bahkan lebih dari 1 minggu, begitu mau dipergunakan lagi, kok tiba-tiba si cuciannya tersebut penuh dengan kotoran, gitu ya, hitam-hitam lah, kayak kerak gitu ya. Nah, di sini kami akan sedikit share ya. Jadi sebelum dipergunakan atau yang sedang dipergunakan pun tidak ada salahnya untuk membersihkan bagian ini nih ya. Oke, di sini akan kami kasih tahu ya. Nah, di sini tuh ada saringan ya, yang dimana sirkulasi air tuh ketika lagi menggiling pakaian, itu air tuh akan keluar dari saringan tersebut ya. Otomatis kalau ada kotor dari jenis wol atau pakaian yang biasanya kan ada kotor lah dari benang-benangnya itu ya, dia akan masuk di saringan ini. Karena nih di saringan ini tuh sirkulasi air tuh ya, ketika lagi proses mencuci itu, air itu akan keluar dari situ, sehingga kotoran gitu ya yang dari pakaian gitu ya, bulu-bulu dari pakaian itu akan tertampung di saringan tersebut gitu ya. Nah, sekarang bagaimana sih cara membuka saringan tersebut gitu ya? Oke, di sini kami akan memberikan tahu ya, di sini ada saringan, tapi ini pas kebetulan emang udah rusak. Tapi kalau teman-teman semua para pemilik mesin cuci 2 tabung seperti ini, kalau pas kebetulan saringannya rusak, segera ganti ya. Di toko online shop itu banyak yang terjual. Oke, ini sekarang ini cara bukanya cukup ditekan ini bagian atasnya ya. Ya, bagian atas di sini tuh untuk melepasnya ya, melepas khusus saringannya. Maaf, batuk. Contohnya mau diambil nih saringannya ya, karena udah kelihatan tertampung kotor gitu ya. Nah, cukup ditekan saja seperti ini. Nah, pas kebetulan yang tadi kami katakan ini sih emang sudah rusak, seharusnya segera diganti ya. Jadi supaya kotor dari pakaian itu, bulu-bulu dari pakaian yang saat dibilas itu keluar gitu, akan tertampung di saringan ini. Nah, setelah ini diambil tinggal dicuci aja, dibalik tinggal dicuci, buang kotorannya gitu ya. Nah, lalu untuk memasangkannya ini jangan kebalik ya. Di sini ada tertulis up sama down ya. Jadi ya untuk bagian bawah ya posisikan di bawah, bagian atas posisikan di atas. Tinggal ditekan aja. Gampang ya. Ditekan untuk melepas, pasang dulu kaki bawah, tekan kembali untuk masang gitu ya. Tekan. Nah, gampang ya. Nah, terkecuali kalau seumpamanya mau dibersihkan keseluruhannya, biasanya di dalam sini juga ada ngegumpal kotor ya. Nah, ini cara untuk membersihkan keseluruhannya. Ini cuma tinggal ditekan ya. Ini di sini kelihatan, tinggal ditekan aja. Nah, seperti ini ya, ditekan. Ini merek Sharp ya. Ini merek Sharp tuh. Ini bisa diambil seperti ini. Nah, biasanya ya di area sini juga akan terlihat kotor ya. Itu bisa dibersihkan dengan mempergunakan sikat gigi lah gitu ya. Jadi sangat mudah sekali kalau untuk bisa mau mengerjakan sendiri juga ya. Nah, ini pas kebetulan merek Sharp ya, tipenya ini. Nah, di sini juga jangan salah ya, di polisator ini juga harus dilepas juga ya. Biasanya di bawah polisator juga banyak kotor ya. Mohon maaf, cara pelepasan polisatornya mungkin bisa cek kalau merasa sulit cara ngebuka polisator sehingga jadi mudah cara membukanya, cek aja di video yang sudah pernah kami upload, linknya ada di kolom komentar yang kami sematkan ya. Nah, untuk jenis merek Sharp ini juga
ada bisa dibuka ya untuk mengambil bagian atas ini. Ini cukup ditekan ya dengan 2 obeng ya. Ditekan dengan 2 obeng karena sistemnya itu mekar gitu, kita ciutkan gitu kan. Kunciannya tuh kita ciutkan saja dengan 2 obeng ya. Nah, seperti ini. Nah, ini bisa dilepas. Nah, seperti ini ya. Karena kunciannya itu kan mekar, jadi kita ciutkan bisa diambil gitu ya. Nah, di area sini juga biasanya sangat bukan sangat ya, biasa terkumpul yaitu kotoran-kotoran ya. Karena sering dipergunakan ya, semua jenis kotoran tuh ada suka tertampung di situ juga gitu ya. Nah, ini tampilan yang sudah kami bersihkan ya. Ini ada penutup, dia punya pulinya nanti ketika mau dipasangkan kembali ya. Ini cukup mudah ya untuk membersihkan area-area seperti ini tuh, cukup mempergunakan sikat gigi dengan deterjen saja gitu ya. Nah, dibalik dibalik epap kayak AC aja ya. Ini dibalik puli juga ya, sama kotor juga ya. Jadi bisa dibersihkan mempergunakan sikat gigi ya, bisa masuk ke celah-celahnya ya. Nah, biasanya kalau seumpamanya mesin cuci tersebut lama tidak digunakan, kerak-kerak kotor ini tuh sempat kering gitu, ketika datang air tuh jadi rontok. Itu yang mengakibatkan ketika mesin cuci tersebut akan dipergunakan lagi tuh jadi kelihatan di airnya tersebut banyak mengambang ya, kotor-kotor gitu, hitam-hitam. Itu awalnya sih seperti ini gitu. Jadi kerak yang sudah posisi mengering ketiban air jadi rontok gitu ya. Nah, oke, ini tampilan yang sudah kami bersihkan ya. Atasnya udah bersih, bawahnya juga sudah bersih ya. Ini kalau sudah begini dijamin ya, saat mencucinya tidak ada lagi kelihatan di airnya tersebut atau di pakaiannya tersebut menjadi ada kotor gitu ya. Jadi kalau mesin cuci mengalami hal tersebut ya, sebetulnya rontokan-rontokan dari kotoran yang ada di bawah epap lagi di bawah puli ya, pulisator tersebut atau di saringannya gitu, di area saringan gitu ya. Oke, sekarang ini sudah tuntas ya, udah semuanya di bawah pulinya juga, ini di mesin cucinya sudah bersih semua, pulinya sudah bersih juga gitu ya. Kita tinggal pasangkan lagi ya seperti ini ya. Dan di sini kita ada sejenis skrup ya. Jangan sampai salah, ini skrup ini udah anti karat ya. Jadi kalau seumpamanya hilang, beli segera skrup yang anti karat supaya bongkar pasangnya itu mudah gitu ya. Ini proses pemasangannya ya, setelah puli ini dikuatkan dengan skrup tersebut ya. Biasanya kami mempergunakan obeng kembang yang lebih besar ya, seperti ini. Oke, sudah cukup keras. Kita tinggal pasang penutup ini. Yang pertama kita tinggal tekan saja. Lalu sekarang tinggal kita pasangkan penutup bautnya. Di sini ada lubang ya, lubang tempat kuncian ya. Nah, di sini ada lubangnya, kita tinggal arahkan aja, lalu kita cuman tinggal tekan saja. Nah, seperti ini. Udah selesai ya. Jadi seperti itulah kalau seandainya mesin cuci khususnya yang 2 lubang mengalami tiba-tiba ada kotor saat lagi mencuci gitu ya. Pas lagi mau dikeringkan kok malah pakaiannya itu banyak kotor gitu ya. Oke, kita tes dulu ya. Alhamdulillah ini tidak terganggu yang lainnya. Kondisi sekarang ini mesin cuci sudah bersih ya. Oke, sekalian kita tes untuk dia punya pembuangannya ya. Tentu kita isi air lah. Dengan kondisi ada air, kita lihat dulu pembuangannya. Jangan sampai dalam proses mencuci tersebut aduh, batuk lagi dah. Dari ujung selang ini jangan sampai ada keluar air ketika proses mencuci sedang berlangsung gitu ya.
Kalau di sini keluar air, ya lambat laun nanti airnya berkurang, akhirnya proses mencucinya yang tadi pakaian tersebut kerendam jadi tidak kerendam, itu akan mengakibatkan berat kinerja dia punya dinamo ya. Kalau seandainya keluar dalam keadaan posisi sedang dipergunakan itu mesin cuci, terus di sini keluar air, berarti dia punya karet, dia punya drainnya bermasalah ya. Ini aman. Sangat aman sekali, sedikit pun tidak ada yang keluar dari selang drain ini. Oke, tuntas sudah membersihkan ini dia punya mesin cuci yang dampaknya kalau tidak dibersihkan bisa membuat tambah kotor ke pakaian yang akan dicuci gitu ya. Oke, kita coba buang airnya. Alhamdulillah berfungsi dengan normal, sangat deras. Air yang keluarnya berarti tidak ada hambatan ya. Oke, itu saja yang bisa kami sampaikan. Semoga sedikitnya dari video konten yang kami tayangkan ini ada manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ainin Jazz.